di tutorial video pembuatan game 2 dimensi platform. Sebelumnya kita sudah membuatkan sebuah control player dengan menggunakan keyboard D dan juga A. Begitupun untuk mouse klik kiri untuk loncat. Nah, untuk selanjutnya masih tentang control player, dimana kalau tadi kita udah bisa D maju ke depan dan ke belakang, kan ada yang aneh di sini, yaitu ketika ke belakang harusnya si objek ini mukanya berbalik ke sebelah kiri gitu, bukan seperti ini kelihatan kaku ya, untuk wajah yang harus berbalik ataupun bisa dibilang sebagai flip. Nah, untuk membuat flip daripada objek player ini, itu kita masih bekerja dengan script yang sama sebelumnya, yaitu script gerak. Nah, untuk di sini masih bekerja dengan script transform, yaitu bagian scale. Ya. Ibaratnya kalau misalnya dia berjalan ke sebelah kiri, ya berarti scale di sumbu X-nya itu minus. Perhatikan di bagian game object. Nah, itu. Kalau plus kanan, minus kiri. Itu. Nah, ya seperti ini aja pergerakannya. Itu. Untuk di pergerakan flip objek daripada si player itu sendiri. Nah, kita langsung aja ke kode program. Logiknya saya gini. Yang pertama saya siapkan dulu, yaitu dua buah variabel. Yang pertama saya buatkan variabel bertipe data boolean ya, untuk menentukan bahwa dia posisinya sedang berbalik arah atau tidak. Saya kasih nama public ball balik, dan yang satunya lagi adalah public ini diberinya integer, yaitu pindah. Nah, saya punya dua variabel baru sekarang, antara balik dan juga pindah. Jadi gini kondisinya. Contoh di key yang ini, kalau misalnya kita key D, saya berikan dulu di sini nilai pindah sama dengan minus 1. Sedangkan ketika berbalik arah ke sana, di sini pindah nilainya sama dengan 1. Oke, saya save dulu. Logikanya gini, jadi tadi sudah di save scriptnya, kita lihat loadingnya. Nah, di sini ada dua variabel, satu yang bertipe boolean, itu checklist. Nah, ini kalau seperti ini berarti true, ini false, true, false. Ini juga pindah, nanti akan berubah sendiri nilainya 1 ataupun minus 1. Kita akan coba. Jadi disisipkan sebuah nilai. Kita lihat di bagian sini. Kalau saya tekan huruf D, nah ini berarti pindah minus 1, tapi balik tidak dikerjakan. Kenapa? Karena objek masih menghadap ke arah yang betul. Tapi ketika saya tekan tombol A, untuk berbalik arah. Nah, oke. Ini harusnya, nah ini 1, tapi ini balik harusnya adalah true. Dia harus diputar. Nah, untuk membuatkan checklist true seperti ini, kita menggunakan fungsi logika. Masih di script yang sama. Fungsi logikanya setelah ini saya buatkan sebuah fungsi logika untuk berbalik badan. Logik balik badan. Jadi untuk pindah sudah, logik balik badan saya buatkan if jika di sini nilai daripada pindah itu lebih besar daripada 0 dan dia tidak melakukan balik. Kurung buka, kurung tutup. Begitupun else if nilai daripada pindah itu lebih kecil daripada 0 dan dia harus balik. Oke, saya buatkan seperti ini. Nah, logiknya seperti ini. Untuk membuatkan nanti di sini adalah perpindahan
perpindahan ataupun flip. Nah, berarti saya bikinkan di sini adalah kelas baru yaitu flip. Oke, flip. Saya buatkan balik sama dengan sama tidak balik titik koma. Nah, digunakannya adalah vector tree. Vector tree. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Player. Saya di project untuk objek game player, saya kasih nama identitasnya adalah player. Di sini juga sama. Player sama dengan transform. Kita menggunakan transform kembali. Dot local scale. Nah, ini local scale. Titik koma. Lalu player di sini yaitu sumbu X dikali dengan sama dengan minus 1. Ya, nanti kan kalau misalnya ini minus 1 ya 1. Kalau 1 jadi minus 1 berbalik arah seperti itu. Dan juga di sininya adalah transform dot local scale sama dengan dikenai ke objek player. Set. Seperti ini, berarti ini akan memanggil daripada kelasnya flip. Oke, di koma, ini juga sama flip. Di koma, simpan. Pindah 1, oke, minus 1, pindah 1. Oke, kita kan coba. Dari save, scripting juga sudah. Ini oke, kita coba jalankan. Oke. Nah, ketika tombol lihat di sebelah sini di bagian inspektor di gerak script, ketika tombol D yang saya tekan, nah, dia bernilai minus 1, tapi tidak membalikan badan. Tapi saya tekan A, ini balik badan dikerjakan dan nilainya menjadi pindahnya 1 seperti itu. Nah, sekarang udah berpindah mukanya seperti itu. Oke. Selanjutnya, setelah kita tadi bikin ataupun membuat flip objek kanan dan ke kiri, nah di sini masih ada kejanggalan. Contohnya adalah ketika udah maju, oke, flip ini oke, tapi ketika kita loncat, nah loncat ini, nah ini loncat terus loncat. Jadi si player sebelum menyentuh tanah dia masih bisa kita kontrol untuk terus melompat. Gitu. Nah, ini adalah salah satu sebagai bug, tapi ada juga game yang membiarkan hal seperti ini. Gitu. Tapi untuk yang game 2 dimensi platform kita yang sedang kita buat, ini adalah sebagai sebuah bug. Jadi gimana sekarang caranya? Bahwa ketika si player loncat, sebelum dia menyentuh tanah, dia tidak bisa melakukan loncat ulang. Gitu. Ataupun loncatannya tidak lebih seperti ini. Ketika kita mau tahan terlalu lama, diklik, maka player akan loncat. Itu akan kita bahas sekarang, yaitu dengan bahasanya adalah deteksi objek tanah. Nah, untuk membuat sebuah deteksi objek tanah, yang pertama yang kita perhatikan dulu di sini bahwa player, game object player, skeleton, tanah dan yang lainnya itu masih dalam satu frame yang sama, yaitu frame ataupun layer default, masih dalam satu layer yang sama, yaitu layer default. Bisa diperhatikan di bagian inspektor. Nah, begitupun yang player. Nah, sekarang kita akan coba mengontrol scripting ini untuk mengontrol si player yang terdapat pada layer tertentu. Gitu. Nah, di sini kita edit dulu untuk bagian layer. Kita edit layer, tambahkan layer baru, contohnya di layer 8. Saya kasih nama layernya adalah karakter. Layer karakter. Oke. Selesai. Berarti di sini sudah ada yang namanya layer karakter. Tinggal pindahkan saja bahwa game object player itu berada di layer karakter. Itu yang paling penting karena kita akan memberikan scripting yang
selanjutnya setelah kita membuatkan layer karakter, kita akan membuatkan sebuah game objek baru itu sebagai sebuah sensor tanah. Nah, di bagian hierarki kita klik kanan, lalu klik empty game object. Kita kasih nama ini misalnya adalah sensor tanah. Lalu sensor tanah kita lihat di bagian scene view. Sensor tanah itu berada di sebelah sini. Nah, oke, kita akan coba geserkan sensor tanah itu letakkan di bawah, ya, ataupun di bawah kakinya daripada game object player. Lalu setelah itu sensor tanah itu harus menjadi child ataupun anak dari game object player. Caranya berarti ini kita drag ke player. Nah, berarti sensor tanah ini sebagai child daripada game object player. Ini game object playernya, ini childnya yaitu adalah sensor tanah. Oke, seperti ini. Lalu selanjutnya setelah kita membuat sebuah sensor tanah dan sudah menempatkannya sebagai child daripada game object player, kita masuk lagi ke bagian yang namanya scripting. Oke, scriptnya masih yang sama di yang namanya gerak.sysap. Ada beberapa variabel yang kita butuhkan di sini. Yang pertama, saya buatkan dulu variabel class public dengan tipe datanya adalah boolean. Ini sebagai namanya tanah. Oke, sebelumnya saya kelompokkan dulu ini biar lebih gampang. Ini adalah variabel untuk sensor tanah. Satu, boolean, nama variabelnya tanah. Yang keduanya adalah class public ataupun tipe variabel lagi public, yaitu layer mask. Oke, di sini sebagai target daripada layer. Yang selanjutnya lagi adalah public transform. Ini sebagai deteksi tanah. Deteksi tanah seperti ini. Layer mask, transform, lalu juga jangkauan. Public float, tipe datanya itu sebagai jangkauan. Oke, kita sudah ada 1, 2, 3, 4 variabel dengan tipe data yang berbeda-beda. Nah, langkah selanjutnya setelah itu kita akan bermain di update yang akan selalu dikerjakan setiap frame yang berjalan. Oke, yang ini sebelumnya kita ini dulu, ini adalah control player. Kita tambahkan script di sini sebagai sensor tanah. Script sensor tanahnya adalah bahwa yang namanya tanah di sini adalah sebagai objek fisik. Nah, ini untuk objek fisik itu bisa dipelajari lebih dalam lagi di Unity Documentation. Ya. Fisik 2 dimensi bahwa ini adalah overlap, circle. Nah, ini terdiri dari deteksi tanah, dot position, lalu ada juga jangkauan, koma, dan juga target daripada layer itu sendiri. Oke, tanah sebagai objek fisik 2 dimensi, overlap, circle, deteksi tanah, position, jangkauan, target, layer. Nah, setelah itu selanjutnya kita tinggal memberikan script di pergerakan loncat, yaitu di sini. Oke, ini saya copy dulu untuk mengamankan. Ini yang tadi script yang
loncat. Ada yang dirubah itu ketika input get key sebelum loncat itu harus mendeteksi dulu objek ataupun alas daripada tanah itu sendiri. Nah, berarti di sini sebelumnya ditambahkan adalah tanah sama dengan true. Jadi key ataupun tombol mouse ini akan bekerja untuk meloncatkan si player ketika sudah mendeteksi objek tanah. Gitu. Oke, lompat. Nah, terusnya. Oke, save. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita lihat dulu. Ada beberapa juga yang harus kita setting. Ya, sinkronisasi dengan scripting. Oke, sudah bagus. Tidak ada yang error. Nah, di sini akan muncul 3 variabel yang tadi sudah kita buat, yaitu tanah, lalu target layer, deteksi tanah, dan juga jangkauan. Untuk tanah biarkan, karena ini akan selalu mengecek posisi daripada player ke objek tanah. Lalu target layer, nah di sini target layer yang dikenai adalah everything, semuanya terkecuali adalah layer karakter, seperti ini. Lalu yang selanjutnya deteksi tanah. Nah, deteksi tanah kita pilih, yaitu adalah sensor tanah. Layer deteksi tanahnya itu adalah, klik yang ini, sensor tanah. Oke, sudah. Jadi jangkauan biarkan kosong. Ya. Oke, kalau sudah kita simpan, save. Kita coba play the game. Amati hasil daripada script yang tadi sudah kita buat. Oke, ini udah. Kita lihat di bagian player, kita lihat di sini. Nah, ini tanah. Penilai boolean bahwa benar objek tanah sudah, ataupun sensor tanah sudah menyentuh daripada objek tanah itu sendiri. Gitu. Nah, ini checklist. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita pergerakan, oke, kita gerakan maju, mundur, ke atas. Nah, ya tidak, ketika kita klik mouse kiri, ya, dengan berkali-kali ketika belum menyentuh tanah, dia nggak bisa. Dia nggak bisa loncat lebih tinggi lagi karena sudah menyentuh ataupun sudah ada sensor. Perhatikan di bagian tanah. Jadi ketika belum menyentuh, player belum menyentuh objek tanah, kita nggak bisa untuk melakukan aksi itu lagi. Nah, ini fungsi daripada apa itu sensor tanah di objek player, sehingga tidak akan berulang untuk meloncat sebelum dia mengenai daripada tanahnya itu sendiri. Nah, selanjutnya tinggal kita atur saja untuk kekuatan lompatnya. Ada di bagian player, kekuatan lompatnya misalnya diganti menjadi 50 agar lebih tinggi pada saat melakukan lompatan daripada player itu sendiri. Oke, nah itu ya. Oke, udah bisa, ini udah bisa. Oke, sampai sini berarti terkait dari yang sudah kita bahas tadi, flip objek untuk kanan kiri, dan juga sensor tanah untuk pengontrol daripada pergerakan player pada saat dia melompat. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya dengan pembahasan tentang pembuatan game 2 dimensi platforms.